Namun, tentara kekaisaran juga kuat dan lemah. Murid iblis Litu bergetar. Tetapi Qin Yichen berkata, itu, saudara, dan adik perempuan. Langkah terakhir ini sangat penting. Anda di sini. Qin Yichen berkedip. Tu Jinar dan yang lainnya tiba-tiba mengerti. Namun, apa yang membuat mulut Litu sedikit berkedut adalah bahwa mata Qin Yichen tidak terkecuali ketika dia mencapai dia. Baris. Ini halangan bagi guru, bukan? Yichen, lalu perhatikan dirimu sendiri. Atau kalimat itu, apa yang dibutuhkan, sebutkan saja. Dapat dikatakan bahwa Qin Yichen mungkin adalah satu-satunya murid yang mengusir Litu, tetapi membuat Litu bahagia. Saat menyaksikan Litu pergi, Qin Yichen meregangkan pinggangnya yang malas dan sedikit mengangkat bibirnya. Tuan Li belum berjanji padaku. Dan selanjutnya, mungkin akan melukai bunga dan tanaman di pengadilan peri. Hari berikutnya, hanya Qin Yichen yang tersisa di tebing. Namun, sosok klan iblis di bawah Tu Sanshu tidak jarang. Tetapi lebih banyak malam, lebih banyak dewa iblis datang ke sini. Karena berita bahwa 10 murid guru Litu akan terus berlatih ilmu pedang, bagaimana mereka bisa kehilangan kesempatan ini? Beberapa hari yang lalu, Litu masih berencana untuk mengabdikan beberapa hari untuk berkhotbah dan memecahkan banyak teka-teki klan iblis. Tetapi di pagi hari, Litu berdiri di luar istana pengadilan iblis, memandangi klan iblis di bawah pohon memandangi tebing, dan tiba-tiba merasa, dia bisa tidur lagi. Namun, banyak klan iblis menantikannya. Tetapi meskipun ada suara dao yang indah di tebing, itu jauh lebih sedikit dari 3 hari yang lalu. Selain itu, banyak suku iblis telah menemukan bahwa dalam 3 hari ini, keindahan matahari dan bulan tidak akan pernah terlihat lagi. Ini membuat beberapa ras iblis yang terlambat sampai malam menyesal. Saya mendengar bahwa pisau saudara Ten telah mencapai langkah terakhir. Saya khawatir itu hanya sentuhan akhir, dan kemudian akan sedikit dipoles. Tetapi segera, banyak setan menyadari bahwa itu salah. Karena, setelah menunggu lebih dari 10 hari di bawah pohon, mereka masih tidak dapat melihat saudara ke-10 dan prajurit kaisar keluar. Tidak, saudara 10 tidak punya apa-apa, tetapi meminjam pisau Jepang dan Yue Wahua yang keras. Itu hanya 3 hari. Jika langkah terakhir hanya sedikit pemolesan, itu seharusnya keluar. Apakah ini pekerjaan lambat untuk melakukan pekerjaan kecil? Setelah saling memandang, sekelompok klan iblis memutuskan untuk menunggu. Bagaimanapun, dengan souyuan mereka, selama mereka dapat mendengar suara palu tempa, nilainya 1000 tahun. Terlebih lagi, meskipun suara tempering telah berkurang banyak dibandingkan dengan yang sebelumnya, masih ada puluhan suara dalam 1 hari, cukup untuk memberi manfaat besar bagi mereka, bukan pada hari yang sama. 3 bulan berlalu. Matahari yang terik telah hilang, dan dedaunan flamboyan dan pedas dari Gunung Tuyao, bahkan dedaunan yang rimbun dari pohon tusan, menunjukkan sedikit maple merah. Musim gugur telah tiba. Ho! Musim gugur berangin dan angin sepoi-sepoi bertiup, membuat roh-roh jahat di bawah pohon terasa sangat dingin. Banyak suku iblis penuh kenyamanan. Dengan cara ini, pohon-pohon didengar oleh angin dan menyebar. Saya tidak tahu berapa banyak pengadilan setan yang iri pada mereka. Namun segera, seorang kaisar iblis menyadari bahwa itu salah. Tunggu. Apakah kamu pikir angin ini agak besar? Banyak dewa iblis membeku, lalu mengangguk kosong. Agak besar, tapi bagaimana dengan itu? Bisakah saudara kaisar iblis diledakkan? Namun, pada saat ini, Litu perlahan berjalan keluar. Wajahnya bermartabat, dan perburuan Jinpao tertiup angin musim gugur. Adegan ini membuat banyak dewa iblis terlihat terkejut. Tatapan itu terkejut. Seorang kaisar iblis yang melayani Litu pada hari kerja penuh dengan kejutan. Karena dalam kesan mereka, Tuan Litu menaruh perhatian besar pada gambar di hadapan ribuan murid. Setidaknya tidak pernah, mahkota giok di atas kepala akan jatuh sesekali oleh angin. Terlebih lagi, dengan kekuatan guru Litu, gaya apa yang bisa membuat pakaiannya acak-acakan? Di antara banyak dewa iblis, kengerian pada murid iblis semakin meningkat. Mereka tidak memperhatikan sebelumnya, tetapi hanya berpikir bahwa angin musim gugur ini hanya menumbangkan beberapa bunga dan tanaman tanpa membahayakan. Tetapi pada saat ini, mereka menyadari bahwa selain menjadi jiwa, mereka semua adalah dewa iblis. Tidak mungkin bagi orang-orang kuat di dunia ilahi untuk menghancurkan pavilion tinggi Baizang dari angin yang pecah. Tetapi pada saat ini, mereka hanya merasa bahwa angin sepertinya meledakkan mereka sedikit, meskipun itu tidak begitu serius sehingga terbalik. Tetapi itu dapat mempengaruhi Lord Litu. Itu adalah angin yang benar-benar tidak biasa. Dan yang paling mengejutkan kelompok iblis itu adalah setelah mereka melihat lebih dekat, mereka menemukan bahwa sumber angin yang membuat pakaian acak-acakan guru Litu nampaknya adalah di tebing tempat Bruder Tensi membuat pedangnya. Ini. Banyak dewa iblis yang ketakutan. Tidakkah mereka mengatakan bahwa mereka adalah langkah terakhir untuk memoles? Bagaimana visi seperti itu muncul? Angin musim gugur menyapu. Meskipun tidak seluas matahari dan bulan, itu membuat banyak dewa iblis merasa dingin di belakang. Litu mendukung mahkota gioknya. Dia merasa perlu untuk mengunjunginya.
Karena dia lupa kapan terakhir kali rambutnya ditiup angin. Swoosh! Li Tu berubah menjadi streamer, tetapi berhenti di bawah tebing. Dia bisa merasakan bahwa semakin dekat ke tebing, semakin kuat angin. Yi Chen, bisakah aku naik? Qin Yi Chen tampaknya memiliki beberapa penyesalan setelah mendengarkan suara perkusi di tebing. Ya, tolong, Tuan. Li Tu terbang ke tebing. Namun, ketika dia hanya memilah-milah ujung rambutnya menghalangi murid iblis, pemandangan di depannya membuatnya menjadi sambaran petir. Saya melihat Qin Yi Chen berdiri di tepi tebing, membuat gerakan melawan udara, tampak menimbang, dan kemudian mengulurkan tangannya sedikit. Klik. Setelah suara renyah, ruang di depan Qin Yi Chen seperti cermin yang rusak, dan dia memutuskannya. Qin Yi Chen melihat fragmen jernih di tangannya, dan hanya sedikit puas, bagian ini hampir ukuran yang sama. Kemudian, Qin Yi Chen menatap Li Tu dengan senyum sedikit tersenyum. Tuan, katakanlah ya, murid yang menempa pisau dapat melukai bunga dan rumput. Setelah kata-kata selesai, bunga lain terbang dari bawah tebing, menepuk pipi Li Tu, dan kemudian tersedot ke lubang yang rusak di ruang belakang Qin Yi Chen. Selamat tinggal. Li Tu gelisah di antara tenggorokannya. Pada saat ini, dia hanya merasa bahwa pikirannya tertelan oleh ruang di belakang Qin Yi Chen, meninggalkannya kosong dan tidak yakin harus berkata apa. Setelah waktu yang lama, Li Tu terkejut dan berkata, ini yang kamu katakan, melukai bunga-bunga. Iya. Qin Yi Chen mengangguk sambil tersenyum, dan bahkan menunjuk ke lubang yang rusak di ruang, menjelaskan, Tuan, Anda tahu, saya mengontrol ukuran lubang yang rusak, ditambah ruang selalu menyembuhkan sendiri. Tentu saja, ruangnya tidak akan terlalu besar sehingga akan melibatkan saudara-saudari yang lebih muda. Li Tu hanya merasa bahwa dia diserang oleh hari yang cerah lagi. Hancurkan ruang? Tentu saja seorang vulgar dewasa, memecahkan cermin adalah masalah biasa. Namun, bahkan jika itu adalah dewa, tidak mungkin menghancurkan batu emas para dewa dengan seluruh kekuatannya. Dan Qin Yi Chen langsung menghancurkan ruang. Jika kita membandingkan langit dan bumi dengan cermin yang memantulkan segala sesuatu dan mengakomodasi segalanya, maka Qin Yi Chen menyodok cermin di sudut. Ini adalah